Masyarakat Indonesia dihimbau untuk meningkatkan konsumsi makan ikan karena sumber protein ikan lebih baik dibandingkan sumber protein lainnya. Diharapkan dengan banyak mengkonsumsi makan ikan, masyarakat Indonesia akan lebih sehat dan cerdas, dan anak-anak akan tumbuh lebih kuat dan pintar. Himbauan untuk makan ikan ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, saya sendiri, melalui video unggahan di akun Instagram milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo makan ikan, kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Dari Jakarta, TV One mengabarkan. Bu, saya memang tempat saya di situ. Ibu bukan di situ, di situ, Bu. Kalau ibu di situ saya nggak dibayar, nggak digaji lagi, Bu. Ya, hari ini saya cari sampingan, gaji you buat saya. Gaji saya buat ibu, gaji ibu buat saya. Enggak, buat tambahan gaji. Oh, buat tambahan ibu. Ya. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Selamat datang Ibu, terima kasih Ibu udah datang malam-malam, datang ke e-talk show. Susah Bu tapi ya, susah? Apa gimana? Gampang sekali. Gampang. Duduk ngomong dibayar. Udah jadi menteri belusukan kemana-mana. Bu yang udah susah Mas, susah gitu. Enggak ya? Gampang duduk ngomong. Gitu. Kalau salah di tape ulang, kan mudah. Nggak usah hafal. Jangan dibocorin. Iya. Ada yang salah di-cut, jadi betul semua. Bu Susi, aduh, saya tuh setiap ketemu Ibu Susi itu selalu bawaannya bahagia, senang terus. Apa sih Bu resepnya Bu? Kalau Ibu tuh selalu bahagia, senang terus, happy terus gitu. Kelihatannya saja, orang juga suka sedih kadang-kadang. Sama gitu. seperti orang lain. Gitu. Ada sedihnya juga Bu Susi ya? Iya, kadang-kadang. Oke. Apa sih yang paling buat kalau Ibu Susi paling happy, paling bahagia itu kalau apa Bu? Kalau lihat orang senang. Kalau semua mudah, semua enak, semua orang mau kerja betul, saya senang sekali. Oh. Kalau yang bikin sedih apa Bu? Yang paling Ibu sebel atau Ibu? Sedih kalau dalam kerja ya. Misalnya kita coba menerangkan, mencoba menghimbau, menginspirasi, menggugah, tapi nggak ngerti-ngerti juga dan nggak mau peduli, itu sedih sekali saya. Terus kalau kunjungan ke daerah, lihat masyarakat masih ada yang susah, itu kadang-kadang sedih sekali. Ya. Sedih Bu yang lihat kayak gitu ya Bu ya. Bu, tapi orang-orang ngelihat Ibu ini kayaknya strong, kuat, tangguh gitu ya. Kata-kata Ibu pun yang selalu dikeluarkan misalnya nih ya, kalau tidak makan ikan seperti yang Ibu baca berita tadi, tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Nah, itu ada dampaknya nggak tuh Bu ya? Itu sebetulnya. Apa itu Bu? Iklan itu tadinya tidak seperti itu. Oh, gitu? Iklan tuh ada yang betul. Kita harus makan ikan karena ikan itu penuh protein, kolesterolnya rendah, bla 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 bla. Udah selesai taping. Oke. Nah, tapi terus saya disuruh lagi, padahal waktu itu sudah malam sekali, sudah jam 12 malam di New York. Terus saya disuruh bikin lagi. Padahal udah dari pagi acara, dingin, hujan kan, capek. Paksa lagi. Sudah saya bilang, balik sini kameranya mana. Kalau tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Itu Ibu banget ya. Masyarakat malah sukanya yang itu. Besok pagi-pagi saya lihat ribuan orang. Saya akan makan ikan mulai hari ini. Saya akan masak ikan Bu. Saya akan cari resep ikan Bu. Saya makan ikan sudah Bu. Wah, banyak sekali ribuan. Wah, saya bilang orang Indonesia ini kalau ditakutin rupanya baru bisa jalan. Nah, kalau yang soal Ibu ngancam yang kapal-kapal ilegal itu, kan Ibu saya tenggelamkan. Nah, itu berkurang nggak Bu? Ya, sekarang berkurang banyak. Berkurang juga Bu ya? Ada masih 1-2 yang bandel. Masih berani ya? Ada masih. Macam-macam sama Bu Susi, masih berani dia Bu ya? Ya, namanya uang besar ya. Iya Bu ya. Ketika Ibu ingin menenggelamkan kapal, meledakkan kapal itu kan banyak dulu yang menyaksikan kan karena ada biayanya besar atau nggak mungkin. Tapi ternyata di tangan Ibu itu terrealisasi. Ibu kok bisa yakin dan kemudian bisa menerapkan itu Bu? Ya, niat saja, niat dan kesungguhan. Niat harus ada pertama. Yang kedua kesungguhan bahwa saya tidak main-main. Dan saya minta Pak Presiden di belakang dan Pak Presiden betul-betul dorong di belakang.
Beliau pidato di mana-mana, sampaikan ke TNI, sampaikan ke polisi, ke jaksa, seluruh masyarakat Indonesia dan internasional bahwa kita mau sungguh-sungguh. Dan kita memang niat ingin memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Jadi kan selama ini Indonesia selalu dikatakan kepastian hukum di Indonesia kurang baik katanya. Nah, kita kasih ketegasan. Kamu nyuri, kita tenggelamkan. Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, itu menurut Ibu pas nggak posisi itu buat Ibu? Kalau saya memang dulu sebelum di penerbangan saya bekerja di perikanan, saya tahu banyak. Saya tinggal di daerah pantai dan saya memang Di Pangandaran, Bu ya? Iya, saya pengamat ocean, hal-hal tentang environment ocean dan juga produktivitas ocean karena dulu saya pengusaha ikan. Iya, tapi sudah lama berhenti karena ikannya nggak ada, ikannya hilang tiba-tiba kan. Dicuri ya, Bu ya? Ya, jadi ada 115 eksportir juga tutup waktu itu kan. Nah, ya tahu banyak. Saya pikir ya saya mengerjakan apa yang saya tahu gitu. Bu, cita-citanya apa, Bu? Dulu? Iya. Dulu pengen jadi man of Atlantis gitu yang kayak di film punya kapal selam, nyelidiki lautan. Iya. Karena itu ya Bu ya, saya lihat beberapa video-video Ibu kalau lagi dinas, kunjungan itu, Ibu berenang di laut itu Bu ya. Kali itu juga yang... Ya, saya lebih senang di laut daripada di darat. Ya Bu ya, itu nggak takut Bu? Ya, lebih enak. Laki-laki aja belum tentu berani Bu, terjun di tengah laut gitu kalau berenang. di laut jatuh tidak sakit, kalau di darat jatuh sakit. Udah gitu semua orang ganggu foto di laut, nggak ada. Itu kalau berenang itu berapa lama Bu di laut gitu Bu? Itu kan kedalaman dalam Bu ya, laut dalam Bu ya? Saya suka laut dalam. Iya kan? Ya, selama mungkin. Kalau bisa nggak usah naik ke darat. Wow. Enak Bu ya, tinggal di laut itu enak apa Bu? Apa yang membuat Ibu nyaman, enak itu apa sih Bu? Kalau ketemu laut? Angin, lihat bintang kalau malam. Kalau capek tinggal berenang, tidak ada yang ganggu. Tamu datang harus ke laut dulu kan, tidak akan bisa. Susah Bu ya. Sekarang Ibu sejak jadi menteri apa perbedaan yang paling mencolok Bu? Sebelum Ibu menjadi menteri dan sesudah menjadi menteri, perbedaan paling mencolok? Sekarang tidak bisa kemana-mana, tidak bebas. Semua orang tanya, semua orang minta foto, semua orang perhatiin, nggak bisa lagi free, nggak ada privacy. Nggak ada privacy Bu ya? Yang kedua, saya lebih jarang ke laut, kurang matahari, jadi sering sakit. Waduh, jadi emang laut membawa Ibu tuh lebih sehat Bu menurut Ibu Bu ya? Kan? Bu, ada hubungannya nggak Bu Ibu suka laut sama Ibu suka mengkoleksi peta? Peta? Ya tahu dari mana saya suka peta. Semua saya tahu soal Ibu. Ini saya pura-pura aja nggak tahu. Peta dari dulu saya suka peta karena peta memberikan kita gambaran, wawasan. Saya kan tinggal di Pangandaran, kota kecil. Ya, untuk melihat dunia sebelum bepergian atau apa, saya senang lihat peta. Dan kantor, rumah pasti ada peta. Semua peta tentang banyak tempat. Kenapa Bu senang melihat peta itu? Kenapa? Apa begini Bu? Saya akan kesini gitu. Ya membuka. Jadi kita tuh bisa lihat secara lebih dekat, lebih attach. Indonesia nih begini. Archipelago kan? Ya. Okay. Kalau kita nggak lihat peta kan agak susah juga membayangkan mana pulau apa. Kadang-kadang cari, Natuna di mana? Oh, ternyata di sini. Okay. Oh, Timor Leste di mana? Di sana. Kan? Itu Ibu kunjungin nggak Bu? Ibu kan peta itu, Ibu kunjungi pulau-pulau itu? Ya, sebanyak mungkin bisa. Sebanyak mungkin? Ya, dalam setahun mungkin 20 sampai 30 tempat ya. Wow. Tadi udah ngomong tuh, nggak enaknya. Enaknya jadi menteri apa? Ya, kemana-mana disambut seperti pejabat gitu. Oh, gitu Bu ya. Jadi lihat banyak tari-tarian. Kan? Jadi banyak. Kan kalau sekarang ini kan kalau tidak ada acara 17-an kita nggak lihat tari-tarian daerah. Tapi kalau sekarang jadi pejabat ke daerah disambut seperti pejabat. Gitu. Kadang-kadang nggak enak hati datang subuh yang baris menyambut dari bupati, gubernur. Ibu suka nggak kayak gitu? Ya senang ketemu banyak orang. Tapi kadang-kadang saya juga merasa nggak enak hati karena saya pikir kayak pejabat aja kan datang disambut begitu-begitu kan. Iya. Memang pejabat Bu. Suka lupa Bu ya? Suka lupa kalau udah jadi menteri itu masih suka lupa ya Bu? Saya pikir kasihan juga mereka kan pagi harus bangun. Padahal bandara kadang-kadang 40 kilo dari kota. Tempat, 50 km. Bu, ngomong-ngomong Ibu suka foto Bu. Kemarin di bulan lalu Agustus 17-an Ibu foto-foto. Ya.
Iya ya, benar. Iya, suka saya foto-foto bapak-bapak dan ibu menteri. Kapan lagi foto mereka pakai baju daerah kan? Saya gitu pikir ya. manfaatkan. Sebagian sudah saya suruh kirim ke beliau-beliau itu. Iya. Ibu lebih suka objeknya apa, Bu? Kalau foto apakah orang, pemandangan, Oh, kalau atau apa? fotografi Iya, saya Ibu, lebih suka landscape. Oh, landscape. Landscape atau objek misalnya gedung atau kalau hitam putih pakai monokrom ya muka, ekspresi orang ya. Itu hobi sejak lama, Bu? Atau baru Dari saja? karena bapak dulu sebelum kerja di menjadi pengusaha itu jadi foto keliling itu sama foto KTP bapak saya. Oh iya. Jadi dari kecil sudah belajar. Foto KTP kan, Bu ya? Bukan IKTP itu bukan? Bukan. Itu lain lagi tuh, Bu. Bukan. Iya, foto KTP. Ya, Terus, Bu? KTP. Ada orang KTP ikan nggak ada. Bisa aja. Bu, Ibu juga suka hobi-hobinya hobi-hobi yang kayaknya hobi-hobi yang banyak dilakukan oleh laki-laki deh, Bu. Katanya naik motor trail. Ya, itu dulu kan kalau di daerah ke mana-mana di Pangandaran paling cepat ke TPI, ke pelelangan ikan ya pakai sepeda motor. Sekarang tidak boleh, kalau tidak paksa-paksa tidak boleh sama. Oh, dilarang-larang, Bu ya. Nah, itu berarti salah satu nggak enaknya jadi menteri. Ya. Ada yang ngelarang-larang Ibu ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Oh. Pakai baju begini tidak pantas, itu tidak pantas. Ini nih sebenarnya Susah. ini curhat nih. Itu, Bu ya, sampai sebegitunya, Bu ya, diatur ya, Bu ya. Ini yang- Duduk harus rapi. Oke ya. Bu, Ibu galak gak sih, Bu? Saya sebenarnya. saya pikir saya orang baik sekali. Nggak pernah marah, Bu ya. Baik sekali saya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang pernah bilang Ibu galak, nggak ada. Nggak tahu, mungkin nggak kedengaran sama saya. Belakang.